Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Luluin Umi Rohana, Ketua Kelompok Wanita Tani Restu Ibu Sambil Ginlor, Maguwarjo, Depok, Sleman. Dan teman saya, Wilis Nurhayati, Ketua Bidang Humas. Dan saya Diva Indraswari, Ketua Bidang Budidaya Tanaman. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan beberapa hal tentang KWT. Yang pertama, apa itu KWT dan siapa KWT Restu Ibu? Yang kedua, riwayat singkat berdirinya KWT Restu Ibu. Yang ketiga, visi misi KWT Restu Ibu, lalu kegiatan dan program kerja, kemudian struktur organisasi KWT, lalu dilanjut dengan produk unggulan KWT, dan yang terakhir, manfaat menjadi anggota KWT Restu Ibu. Baik, untuk yang pertama, apa itu KWT? KWT adalah singkatan dari kelompok wanita tani. Ini merupakan kumpulan beberapa perempuan atau beberapa ibu yang berprofesi sebagai petani atau mengolah hasil pertanian. Nah, KWT ini berperan penting dalam pengembangan pertanian berkelanjutan dan pemberdayaan perempuan. Adapun riwayat singkat berdirinya KWT adalah sebagai berikut. KWT Restu Ibu dibentuk pada tanggal 18 November tahun 2022 dan dikukuhkan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman pada tanggal 22 Februari tahun 2024. Dan alhamdulillah setiap bulan kami selalu mengadakan pertemuan rutin di sekretariat KWT atau di kediaman Bapak Dukuh Sambil Ginlor. Adapun struktur organisasi kelompok wanita tani Restu Ibu akan disampaikan oleh teman saya, Ibu Wilis. Monggo saya persilakan. Adapun struktur organisasi yang saat ini sedang berlangsung di kepengurusan KWT Restu Ibu. Yang pertama adalah Ketua 1 Ibu Luluin Umi Rohana, Ketua 2 Ibu Martuti, Sekretaris Ibu Rahmi Martiana, Bendahara Dewi Indrayanti, dibantu oleh seksi-seksi dan bidang yang lainnya yang diantaranya adalah bidang pengolahan pangan diketuai oleh Ibu Eni Andarwati, bidang pemasaran diketuai oleh Ibu Enda Saenda, dan bidang budidaya tanaman diketuai oleh Ibu Diva Indraswari, bidang humas diketuai oleh Wilis Nurhayati. Demikian untuk kepengurusan struktur organisasi dari KWT Restu Ibu. Baik, saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Terima kasih, Ibu Lulu. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk visi misi KWT Restu Ibu. Adapun visinya adalah menumbuhkan usaha agribisnis untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan anggota. Misi-misinya yang pertama adalah pemberdayaan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Kedua, meningkatkan pemanfaatan pekarangan. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian anggota. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai kegiatan dan program kerja KWT Restu Ibu akan disampaikan oleh saudari kami, Ibu Diva Indraswari. Saya persilahkan.
Pada awal berdirinya KWT Restu Ibu, dengan dibantu Bapak dan Ibu warga Sambilegilor, kami membuka lahan yang merupakan tanah kas desa untuk dijadikan demplot budidaya pertanian hortikultura. Tanaman yang kami budidayakan antara lain ada cabai, tomat, terong, kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Budidaya kami lakukan dengan perlakuan organik dengan menggunakan kotoran kambing sebagai pupuk kandang dan tanpa menggunakan pestisida kimia sama sekali. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain dengan Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, serta Universitas Gadjah Mada, para anggota juga menerima berbagai pelatihan yang menunjang kegiatan budidaya tanaman serta pengolahan pangan. Selain budidaya di lahan demplot pertanian, ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh para anggota yang gunanya untuk meningkatkan keterampilan. Di antaranya seperti membuat pupuk organik cair, mengolah jamur trichoderma, beternak ayam petelur, memproduksi tepung mokaf, serta memasak berbagai kudapan dengan menggunakan tepung mokaf yang kami produksi sendiri, mengolah sayur hasil panen, serta bahan lokal lainnya. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, kami juga belajar bagaimana mengemas produk yang baik, serta memasarkannya, sehingga pada akhirnya, melalui KWT Restu Ibu, para anggota dapat meningkatkan pendapatannya. Di luar keanggotaan sendiri, kami juga aktif untuk terus mengajak warga untuk memanfaatkan pekarangan, serta menambah ruang terbuka hijau. Di antaranya melalui pelaksanaan lomba pekarangan yang dilakukan antar desa Wisma sepadukuhan Sambilegilor. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Akan kami lanjutkan tentang program kerja KWT Restu Ibu di tahun 2025. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah tentang ketahanan pangan, maka KWT Restu Ibu sepakat untuk mengadakan pembibitan di Demplot Pusat nih, di dekat sekretariat. Ada pembibitan cabai, terong, tomat, kemudian sawi cesim, sawi pakcoy, sawi pagoda, kailan, dan sayuran yang lainnya. Dan semua nanti dari hasil pembibitan itu akan dibagikan kepada seluruh anggota agar ditanam di masing-masing pekarangan. Adapun jumlahnya itu tergantung luasan pekarangan yang dimiliki oleh tiap anggota. Jadi kita sesuaikan seperti itu. Nah, seluruh anggota juga dianjurkan, ini kalau punya lahan, dianjurkan untuk budidaya ikan dalam ember atau budik damber. Nah, bagi yang punya lahan lebih luas lagi, dianjurkan atau dihimbau untuk memiliki kandang ayam. Nah, dengan demikian kita betul-betul KWT ini bisa menyediakan, paling tidak itu mengurangi belanja. Ya, nanti kalau belanja mungkin dari hasil yang sayuran atau buah-buahan yang dihasilkan oleh anggota tadi dikumpulkan termasuk telur ayam, lalu kita jual pada kelompok kita khususnya atau kepada warga Sambilegilor pada umumnya melalui market yang ada di RW 54 atau market yang ada di Sambilegilor. Nah, saya lanjutkan sekarang mengenai produk unggulan yang dimiliki oleh KWT Restu Ibu. Yang pertama, kami KWT Restu Ibu mengolah produk-produk yang berbahan dasar mokaf, yaitu free gluten ya. Tidak mengandung gluten. Kami betul-betul kalau bisa tidak menggunakan tepung terigu. Tetapi kalau terpaksa memang tidak bisa tanpa tepung terigu, kita pakai campuran tapi sedikit. Yang pertama brownies mokaf,
Yang kedua, onde-onde ketawa mokaf, lalu stik mokaf, ini stik bayam Brazil, stik kelor, semuanya juga berbahan dasar mokaf. Kami KWT Restu Ibu juga memproduksi tepung mokaf. Nah, sekarang ini yang sedang dikembangkan adalah cemilan atau makanan yang berbahan dasar mokaf juga untuk persiapan lebaran, yaitu ekrol mokaf, nastar mokaf, dan kue-kue kering yang lainnya. Adapun KWT Restu Ibu sudah memperoleh sertifikasi halal dari beberapa produk tadi. Kemudian untuk bidang yang lain itu kami KWT Restu Ibu juga punya kandang ayam petelur namanya Ayam Bahagia. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari dinas dan sekarang ini sudah berusia 1 tahun tapi masih aktif bertelur. Yang terakhir itu manfaat menjadi anggota KWT, khususnya KWT Restu Ibu ya. Menjadi anggota KWT Restu Ibu sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Di antaranya akan mendapatkan penghasilan tambahan melalui usaha sampingan yang berbasis pertanian. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dengan adanya pelatihan-pelatihan tadi, maka keterampilan anggota akan lebih meningkat. Yang ketiga, juga meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Dan yang terakhir, memanfaatkan peluang dalam memasarkan pengolahan hasil pertanian. Demikian kami dari KWT Restu Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Samlor TV.